Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Oktaviana, NPM 233810006P dari Prodi Sistem Informasi, kelas SI 23C, mata kuliah Manajemen Bisnis dari Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Corporate Social Responsibility dan Managerial Ethics, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia artinya tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajerial. Tanggung jawab sosial dibagi menjadi dua pandangan, yaitu yang pertama, pandangan klasik. Tanggung jawab sosial manajemen hanya untuk memaksimalkan laba atau menciptakan pengembalian keuangan dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kepentingan terbesar pemegang saham, menggunakan sumber daya organisasi untuk kebaikan sosial. Mereka menambahkan biaya bisnis, kemudian dibebankan kepada konsumen dengan menaikkan harga. Pandangan sosial ekonomi, tanggung jawab sosial manajemen bukan sekedar menghasilkan laba, tetapi juga melindungi, meningkatkan kesejahteraan sosial. Perusahaan bukan entitas yang hanya bertanggung jawab kepada pemilik saja. Perusahaan mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar dalam masalah sosial, hukum, dan politik untuk melakukan hal yang benar. Argumen yang mendukung dan menentang tanggung jawab sosial. Yang mendukung ada harapan masyarakat, laba jangka panjang, kewajiban etis, citra masyarakat, lingkungan yang lebih baik, penghambat peraturan pemerintah yang lebih lanjut, keseimbangan tanggung jawab dan kekuasaan, kepentingan pemegangan saham, kepemilikan sumber daya. Yang menentang ada menghalangi maksimalisasi laba, lunturnya tujuan, biaya, terlampau banyak kekuasaan, kekurangannya keterampilan, kekurangan pertanggungjawaban, atau akuntabilitas. Kesimpulan, hanya sedikit bukti bahwa tindakan bertanggung jawab secara sosial yang dilakukan oleh perusahaan merugikan kinerja ekonomi secara signifikan dalam jangka panjang. Etika manajerial. Definisi etika, peraturan, dan prinsip mendefinisikan tindakan benar dan salah. 4 pandangan tentang etika. 1. Pandangan utilitarian. 2. Pandangan hak. 3. Pandangan teori keadilan. 4. Pandangan teori kontrak sosial terpadu. Pandangan utilitarian. Keputusan etika dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau akibat keputusan itu, mendorong efisien dan produktivitas, dan konsisten dengan tujuan memaksimalkan laba. Pandangan hak fokus pada penghormatan dan perlindungan hak dan kebebasan pribadi, melindungi hak individu seperti hak kerahasiaan, kebebasan bicara, hidup dan keamanan, dan proses semestinya. Pandangan teori keadilan. Para manajer memaksakan dan mendorong peraturan secara adil dan tidak memihak, dan tindakan itu dilakukan dengan mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan di bidang hukum, melindungi kepentingan para pemercaya dan hak karyawan. Pandangan kontrak sosial terpadu.
Keputusan etika harus didasarkan pada sejumlah faktor empiris, apa yang ada, dan faktor normatis, apa yang seharusnya. Berdasarkan pada norma etika yang ada yang menyatakan benar atau salah, berdasarkan pada integrasi atau penggabungan antara kontrak sosial umumnya dan kontrak khusus antara anggota masyarakat. Faktor yang mempengaruhi etika karyawan, perkembangan moral. Ukuran kebebasan dari pengaruh luar. Tingkat perkembangan moral individu. Prakonvensional, konvensional, prinsip. Tahapan perkembangan moral terkait dengan karakteristik individu, desain struktur organisasi, budaya organisasi, intensitas, dan isu etis. Kepemimpinan yang beretika. Manajer harus menjadi contoh yang baik dengan cara selalu etis dan jujur dalam setiap waktu. Berkata dengan benar, jangan menyembunyikan atau memanipulasi informasi. Mengakui kegagalan dan tidak mencoba menutupinya. Mengkomunikasikan nilai-nilai etika bersama pada karyawan melalui simbol cerita dan slogan. Memberikan penghargaan pada karyawan yang berperilaku etis, memberikan sanksi pada mereka yang tidak, melindungi karyawan yang menginformasikan adanya perilaku tidak etis atau mengemukakan isu-isu etis.